Assalamualaikum, kita mulai dengan menu hari Senin, diawali dengan lodeh terong, ikan asin ditepungin, kemudian ada sambal tomat. Lodeh terongnya ini saya campur tahu dan nggak pedes ya, nggak pakai cabai, jadi dipadukan sama pedes dari sambal tomatnya ini cocok banget. Ditambah gurih asin dari ikan asinnya ini udah jos banget. Yuk langsung aja kita masak. Pertama kita siapkan 3 terong ungu, saya akan potong menjadi 12 bagian dan ini terongnya hanya saya cuci ya, nggak saya kupas. Kalau mau dikupas monggo, tapi saya tetap dengan kulitnya. Saya potong agak memanjang kayak gini ya teman-teman. Kemudian selain terong, saya juga pakai tahu coklat atau tahu matang ya, saya siram dengan air panas. Setelah suhunya dingin, saya cuci bersih. Tahu coklatnya saya akan potong menjadi 2 kayak gini, jadi ngikutin terongnya. Selain itu saya juga siapkan 1,5 sendok teh teri yang kecil-kecil, kalau ada ebi lebih bagus ya. Saya siram dengan air panas dan saya tunggu suhunya dingin baru disaring dan dicuci. Untuk bumbunya saya pakai 3 bawang merah, 3 bawang putih, 3 kemiri, masing-masing 3 ya, dan 2 ruas kunyit, kemudian kita haluskan. Boleh pakai lada bubuk juga ya, sedikit ya, cuma saya nggak pakai. Boleh ditambahkan cabai kalau mau lebih pedas, misalkan ini nggak untuk anak-anak tapi untuk sekeluarga juga gitu ya. Kemudian tambahkan teri kecil yang sudah tadi kita rendam dan kita cuci. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masak bumbu yang udah kita haluskan tadi. Masak sampai matang, mengeluarkan aroma yang enak. Kemudian akan saya tambahkan dengan 4 daun salam. Ini daun salamnya kering ya, teman-teman boleh pakai yang lebih bagus, bisa ditambahkan lengkuas juga. Nah kalau udah mengeluarkan minyak kayak gini, saya akan masukkan terongnya dan tahunya. Jadi saya akan masak setengah matang dulu. Nah biar nggak gosong, saya tambahkan sedikit air, ditutup biar lebih cepat matang. Nah kalau udah setengah matang kayak gini, kelihatan ya warna ungunya berubah menjadi coklat. Tambahkan 500 ml santan. Kalau nggak ada, teman-teman boleh pakai 1 santan instan, ditambahkan air hingga volumenya menjadi 500 ml. Tambahkan 1 sendok makan garam, 3/4 sendok makan penyedap, dan 1 sendok makan gula pasir. Nah kalau santannya udah masuk kayak gini, harus diaduk terus ya, biar nggak pecah santan. Aduk hingga bumbunya tercampur rata dan koreksi rasanya. Kalau rasanya udah sesuai, kita tunggu sampai matang ya. Untuk salamnya dibuang aja, biar nggak ganggu nanti pas makan. Kita tes tusuk ya, apakah terongnya sudah matang. Kalau sudah matang, diangkat dan siap disajikan. Ini tuh enak banget, cocok dimakan sama sambal. Yuk kita sekarang bikin sambal tomatnya. Semuanya sudah saya tulis, teman-teman tinggal ikutin aja. Step pertama adalah direbus dulu biar nggak bau langu ya teman-teman, atau bau cabai mentah. Kalau udah mateng, direbus kayak gini, diangkat kemudian kita haluskan. Karena ini adalah sambal tomat, jadi yang tes pertama kerasa adalah tomatnya ya. Jadi tomatnya wajib dalam jumlah banyak, harus yang besar. Kalau nggak ada, boleh pakai yang kecil tapi jumlahnya 2 gitu ya. Ditambahkan 1/4 sendok makan garam dan 1/4 sendok makan gula pasir. Ini tuh udah enak banget ya teman-teman, udah bisa dimakan. Kalau teman-teman lagi ngurangin minyak, ini udah cukup. Tapi kalau teman-teman ngerasa udahlah nggak apa-apa pakai minyak, boleh ditambahkan penyedap biar lebih enak ya. 1/4 sendok makan penyedap dan minyak goreng yang panas. Ini nantinya tambah sedep banget rasanya. Sambal tomat ini rasanya asem, seger, kerasa banget tomatnya. Lanjut ke ikan asin. Ikan asinnya boleh ikan asin apa saja, misalnya ikan kipas ataupun yang lain ya. Direndam dulu dengan air panas sampai suhunya turun menjadi air dingin, karena kita tidak pernah tahu ya, ketika dia di pasar ini mungkin banyak lalat yang nempel ataupun kotoran yang nempel. Setelah suhunya dingin, boleh dicuci dan dipotong sesuai kebutuhan. Saya potong jadi 4 kayak gini, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung beras dan 1/4 sendok makan penyedap. Kemudian dibalurkan hingga merata ke seluruh permukaan ikan asinnya. Jadi jelas ya, cukup memakai tepung beras aja, nggak usah pakai tepung terigu ataupun tepung tapioka atau tepung ketan, itu nggak perlu ya. Biar lebih mudah saya pakai tangan aja, tangan saya sudah dicuci bersih. Saya pastikan bahwa ini tuh tepung berasnya menutupi semua bagian kayak gini, baru digoreng. Nah ini tips selanjutnya adalah digoreng dengan double frying.
Teknik double frying itu membuat tekstur makanan lebih renyah, matangnya lebih merata, dan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan ini sudah berubah warna, sudah siap untuk diangkat dijadikan lauk pendamping makanan. Lanjut ke menu hari Selasa. Hari Selasa saya masak sayur jantung pisang tanpa santan, kemudian sambal cabai hijau dan tahu goreng tepung. Sayur jantung pisangnya benar-benar enak banget teman-teman, bumbunya meresap ya sampai benar-benar terserap habis airnya, jadi enak banget. Ini kalau saya makan pakai menu ini nggak cukup 1 piring nasinya, beneran deh saking enaknya. Yuk langsung aja kita siapkan 5 tahu putih, kemudian potong menjadi 4 bagian. Tahunya boleh teman-teman ukuran berapa aja sih, cuma ini saya pakai ukuran yang segitu. Kemudian siapkan bumbu racik tepung bumbu. Saya pakai merek Indofood ya, ini lagi promo ya, jadi saya pakai merek ini. Ambil 7 sendok makan tepung untuk adonan keringnya, dan kita larutkan, kita beri air sebanyak 15 sendok makan air. Airnya air matang ya teman-teman. Kita aduk-aduk, kita larutkan sampai tidak ada bagian yang bergerindil dan teksturnya seperti di video. Nah, sekarang kita ambil adonan tepung keringnya. Untuk caranya, kita balurkan dulu tahunya ke tepung yang basah, adonan basah, kemudian baru dicelupkan ke adonan keringnya. Bisa teman-teman ulangi langkahnya agar dia lebih keriting, cuma saya 1 kali penepungan aja. Kalau teman-teman mau keriting ya, boleh dilakukan berulang kali. Saya agak belibet ngomongnya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Saya pakai tangan aja sambil ditekan-tekan. Tangan saya sudah saya cuci bersih. Nah, ini langsung digoreng aja dalam minyak yang udah panas. Api kecil aja, karena kalau apinya terlalu besar nanti dia akan meletup-letup, pecah. Kalau kedua sisinya udah kuning kecoklatan, angkat. Nah, ini dia penampakannya. Kita lanjut yuk ke sayur jantung pisang. Pertama, siapkan dulu jantung pisangnya. Saya pakai jantung pisang ukuran sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kemudian saya akan buang bagian luarnya, kulit bagian luarnya, dan saya akan ambil bagian dalamnya aja. Jadi yang merah-merah ini akan saya buang sampai nanti muncul bagian yang berwarna putih. Kemudian saya akan rebus, jadi rebus dalam air. Jika sudah mendidih langsung diiris di atas pancinya aja ya, jadi nggak usah pakai talenan biar jantung pisangnya itu nanti hasilnya nggak hitam. Karena kalau diiris di talenan kemudian terlalu lama di suhu ruang, dia akan menyebabkan hitam ya teman-teman. Cuma ini karena tadi gasnya habis ketika merebus, jadi agak hitam sedikit, nggak apa-apa ya. Untuk bumbunya siapkan 4 bawang putih, 7 bawang merah. Saya juga tambahkan 1 kemiri dan 1 ruas kunyit seperti ini kurang lebih. Dan untuk cabenya saya pakai 20 cabai rawit mix antara hijau dan merah. Jadi biar rasanya pedas, saya nggak pakai cabai yang besar. Kasih sedikit air, kemudian dicuper sampai benar-benar halus ya, biar kemiri sama kunyitnya juga halus. Langsung masak aja, karena ini ada air, pakai air tadi ngecupernya, jadi saya akan masak sampai airnya menyusut dulu, baru nanti saya akan tambahkan minyak. Tujuannya agar tidak langu atau tidak bau bumbu yang masih mentah ya teman-teman. Jadi tambahkan minyak, masak sampai benar-benar matang bumbunya, tambahkan bumbu pelengkap seperti serai dan daun salam. Baru saya masukkan jantung pisang yang sudah direbus dan diiris-iris tadi. Saya tambahkan air sisa dari chopper untuk biar dia cepat matang dan nggak terlalu kering banget ya. Saya tambahkan setengah sendok makan garam, 3/4 sendok makan gula pasir, dan penyedapnya saya pakai 1/4 sendok makan. Kita aduk hingga tercampur rata seasoningnya dan masak sesuai keinginan dan kebutuhan ya teman-teman. Nah, untuk bumbu pelengkapnya ini dibuang aja seperti serai dan daun salamnya biar nggak ganggu nanti pas kita makan. Kalau teman-teman mau kuahnya agak banyak, nggak apa-apa. Bisa di kayak gini udah cukup, tapi jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Ini rasanya kurang asin sedikit, jadi saya tambahkan setengah sendok makan lagi. Jadi untuk totalnya 1 sendok makan ya garamnya. Nanti di description box ada. Nah, ini saya akan beri cabai rawit utuh biar lebih menarik dan lebih pedas. Dan kuahnya akan saya masak sedikit lagi biar sedikit menyusut ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau kuahnya banyak, monggo. Nah, ini dia kuahnya udah menyusut, saya langsung angkat aja. Jadi biar nggak gosong ya. Nah, penampakannya kayak gini, sayur jantung pisang tanpa santan yang rasanya tuh enak banget. Kita lanjut ke resep selanjutnya, ada sambal cabai hijau. Pertama siapkan 12 cabai hijau besar, kemudian cabai rawit yang hijau saya siapkan agak banyak, 30. Lalu 2 bawang putihnya saya pakai 2, bawang merahnya saya pakai 4. Ini kecil-kecil jadi kelihatan banyak ya.
Daun jeruk saya pakai 3 lembar, jangan di skip karena ini aromanya akan berbeda kalau nggak pakai daun jeruk. Langkah pertama, didihkan air, kita rebus cabenya terlebih dahulu biar nggak bau cabai mentah. Nah, biar warnanya tetap hijau dan nggak hitam. Saat merebusnya ini saya akan tambahkan 1/4 sendok makan garam dan 1/4 sendok makan baking soda. Penambahan 2 bahan ini diyakini membuat warna hijaunya tetap terjaga ya teman-teman. Jadi nggak akan hitam walaupun sudah direbus seperti ini. Rebus hingga matang sempurna, teksturnya empuk, lunak begitu ya. Tapi jangan sampai lembek ya teman-teman, biar tekstur cabenya masih kerasa. Angkat, haluskan selagi masih panas kayak gini, karena kalau udah dingin nanti ngehalusinnya agak susah. Saya menghaluskannya menggunakan cobek, diulek seperti ini. Tapi teman-teman kalau mau pakai chopper atau blender boleh silakan. Kalau sudah halus, masukkan 2 bawangnya, dihaluskan kembali, diulek-ulek kayak gini. Nggak usah sampai halus-halus banget, nggak apa-apa, biar bawang sama cabenya itu masih kelihatan teksturnya. Siapkan minyak panas. Kita mulai tumis atau masak yang sudah dihaluskan ini. Menggunakan api yang sedang ya teman-teman, jadi apinya nggak usah terlalu besar ataupun jangan terlalu kecil. Kita masak sampai bau mentahnya ini hilang ya. Tambahkan bumbu aromatik, dalam hal ini daun jeruk. Bumbu aromatik ini juga penting banget untuk menghilangkan bau langunya ya teman-teman. Selain daun jeruk bisa juga ditambahkan daun serai ataupun salam begitu ya. Tapi yang paling khas adalah daun jeruk. Tambahkan 3/4 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan garam, setengah sendok makan Royco ataupun penyedap merek lain boleh. Aduk hingga tercampur rata. Tidak usah ditambahkan air ya teman-teman. Sekali lagi tidak usah ditambahkan air. Kalau teman-teman takut gosong bisa dikecilkan lagi apinya kalau udah di tahap kayak gini. Nah, sekarang jangan lupa koreksi rasa dulu ya teman-teman. Kalau rasanya udah sesuai bisa langsung diangkat. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Nah, ini dia siap disajikan untuk ya. Untuk daun jeruknya dibuang aja biar nggak mengganggu nanti pas makan. Kita lanjut ke menu hari Rabu. Hari Rabu ada botok teri lam toro original ya, kemudian lodeh daun singkong dan bakwan sayur untuk lauknya ya. Ini sederhana banget, murah, nggak nyampe 15.000 buat masak ini, tapi rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita masak bareng-bareng. Pertama-tama siapkan 100 gram kelapa parut yang muda, kemudian 100 gram lam toro atau pete Cina atau kemlandingan gitu ya, kemudian 50 gram teri. Untuk bumbunya ada 1 bawang putih, 2 bawang merah, kencur 1 ruas aja, dan cabai. Saya pakai 3 cabai merah dan 3 rawit hijau. Jadi untuk bumbu botok itu sebenarnya hanya bawang putih, bawang merah, kencur, dan cabai ya. Kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan, kemudian tambahkan setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Garamnya nggak usah terlalu banyak karena ada ikan asinnya ya, sudah nanti takutnya terlalu asin. Aduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian ambil sedikit untuk dikoreksi rasanya. Apakah sudah pas atau ada yang kurang ya? Saya tambahkan setengah sendok teh penyedap karena kurang gurih. Teman-teman juga begitu ya, kalau ada yang kurang ditambahkan aja. Siapkan daun pisang yang udah digarang biar tidak mudah sobek dan mudah untuk ngebentuknya ya teman-teman. Kita mulai buat pincuk kayak gini dan ambil 2,5 sendok makan adonan botoknya. Ini adalah resep botok original ya teman-teman, bisa modifikasi dengan menambahkan tempe ataupun botok udang, itu bebas ya. Tambahkan 1 daun salam dan 1 cabai rawit merah. Kita mulai bentuk aja kayak gini, kayak di video, dan selipkan lidi ya teman-teman, biar lebih rapi. Untuk ujungnya bisa dipotong menggunakan gunting. Untuk satu resep ini, satu adonan ini kurang lebih jadi 7 bungkus botok ya. Kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang. Ini enak banget teman-teman, beneran deh, sungguh enak banget. Ini sudah matang, kita lanjut ke bakwan sayurnya. Siapkan 4 lembar kol yang udah dicuci kemudian diiris tipis-tipis, 1 bungkus tauge, ini beratnya 100 gram,
3 wortel ukuran sedang dipotong korek api, kemudian daun bawang saya pakai 3, dan seledri saya juga pakai 3. Namanya bakwan sayur, jadi sayurnya harus banyak ya teman-teman. Tambahkan 1 gelas belimbing santan atau setara dengan 200 ml santan. Kemudian bumbu halusnya saya hanya pakai bawang putih dan bawang merah masing-masing 2, dihaluskan. Kemudian ditambahkan garam 1 sendok makan, setengah sendok makan gula pasir, kemudian baking powder 1/4 sendok makan, diaduk sebentar. Kemudian jangan lupa juga tambahkan penyedap, saya pakai setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga semua tercampur rata. Dan untuk tepungnya saya pakai takaran sendok ya, untuk mempermudah saya pakai 15 sendok makan terigu protein sedang, 2 sendok makan maizena, dan 2 sendok makan tepung beras. Diaduk hingga tercampur rata. Nah, kenapa kok tadi santannya di awal? Agar lebih mudah melarutkan hingga tercampur rata. Nah, ini kan terlalu berat ya adonannya. Saya tambahkan 1/4 gelas belimbing air es ya teman-teman, biar hasil dari bakwannya adalah renyah dan gurih. Kurang lebih kayak gini konsistensi adonannya. Kalau teman-teman mau buat frozen, ini tahan 2 hari di freezer dan 1 hari di kulkas, karena ada santannya ya. Kalau kelamaan nanti bisa asam. Langsung goreng aja yuk. Nah, ini pas banget ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bikin stok untuk gorengan, atau misalkan pulang taraweh pengen yang anget-anget gitu ya, karena kan gorengan enaknya dimakan anget ya, bisa bikin dulu sorenya, ditaruh di kulkas. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Kalau 2 sisinya udah kuning kecoklatan kayak gini, udah siap diangkat. Bisa juga untuk ide jualan loh, dijual 1.500 atau 2.000-an boleh, tergantung tempat tinggal teman-teman. Ini dia bakwan sayurnya yang kriuk banget di luar tapi tetap lembut di dalam. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Siapkan daun singkong yang udah direbus. Ini saya beli di pasar, udah posisi direbus ya. Saya akan buang tangkainya yang masih menempel. Ini tadi saya timbang kurang lebih beratnya sekitar 500 gram ya, kurang lebih. Jadi ini didapat dari 2 ikat daun singkong segar begitu. Kemudian iris-iris menyerong seperti ini, seperti di video, agar daun singkongnya nggak terlalu panjang ya ketika dimakan. Sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya adalah 1 santan instan 65 ml, boleh merek apa aja, dan 50 gram teri kecil-kecil. Kemudian 50 gram teri kecil-kecil, di tempat saya ini disebut gesek urang. Saya rendam air panas, kemudian saya saring. Untuk cabenya saya pakai 15 cabai merah yang besar dan 2 cabai rawit merah, jadi saya nggak terlalu pedes ya. Untuk bawangnya saya pakai 4 bawang merah dan 3 bawang putih. Kemudian kemiri yang udah disangrai 5 buah. Ini disangrai ini sifatnya untuk menghasilkan aroma yang lebih kuat ya saat dimasak. Kemiri ini sifatnya mengikat santan ya teman-teman, jadi jangan di skip. Tambahkan kunyit 1 telunjuk kunyit, kemudian serai 1 yang udah digeprek, 4 cm lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Kalau masak yang bersantan ini kemirinya harus banyak ya teman-teman. Ini udah saya chopper, tambahkan dengan sedikit air biar dia lebih halus. Kemudian saya akan tumis, karena ini tadi nyupernya pakai air, nggak pakai minyak, jadi saya akan biarkan airnya hilang dulu. Saya masak dengan api kecil sampai airnya menyusut, kemudian saya baru tambahkan minyaknya. Nah, kurang lebih seperti ini, saya tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Kembali lagi ke kemiri ya. Kemiri ini sifatnya mengikat santan karena dia menjaga konsistensi santan agar nggak pecah. Jadi penting banget kalau masak santan itu kemirinya banyak ya teman-teman. Masak perbumbuannya ini sampai harum dan matang, kemudian tambahkan teri kecil-kecil ini ya. Boleh pakai teri Medan, boleh pakai ebi, silahkan. Ini saya pakai seadanya di warung. Kemudian tambahkan serai, daun salam, juga laos atau lengkuas. Kalau udah aduk-aduk sampai dia menyatu dengan bumbunya, kemudian kita masukkan daun singkongnya yang udah kita iris-iris tadi, disusul dengan air. Untuk airnya ini saya pakai 1 liter atau 1000 ml ya, jadi lumayan banyak sampai sayurnya ini terendam. Kalau teman-teman pakai wajan yang lebih besar bagus ya, cuma saya nggak punya, jadi saya pakai seadanya aja. Kemudian masukkan santannya, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah diaduk-aduk dan udah agak mendidih gitu ya, kalau di Jawa namanya gemrengseng, kalau udah agak hampir mendidih kayak gini, tambahkan setengah sendok makan Royco, kemudian 3/4 sendok makan gula pasir, dan 3/4 sendok makan garam. Sendok makan ya, bukan sendok teh, sendok makan.
Masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan 3 cabai rawit utuh biar kelihatan lebih eye-catchingnya lebih enak aja dilihat, lebih cantik gitu ya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya ada yang kurang silahkan diperbaiki. Tapi kalau rasanya udah sesuai, udah cocok, semuanya udah sesuai, manis, asin, gurihnya udah sesuai, angkat dan siap disajikan. Ini dia olahan daun singkong yang enak banget. Lanjut ke menu hari Kamis. Hari Kamis ekonomis banget teman-teman. Ada tempe goreng dan oseng teri cabai hijau. Dipakein kerupuk ini biar tambah enak aja ya. Ini juga nggak perlu biaya mahal kok untuk masak ini. 15.000 insya Allah kembali. Langsung aja yuk kita masak. Siapkan 1 papan tempe. Saya akan potong menjadi 2 terlebih dahulu. Kemudian nanti baru saya akan potong total menjadi 12 bagian. Jadi saya potong jadi 2 lagi, kemudian baru di sini saya potong jadi 6. Jadi totalnya dapat 12 potong. Silang-silang kayak gini, iris menyilang, tujuannya agar bumbunya nanti meresap sempurna. Kalau udah, kita siapkan bumbunya. Ada 1 sendok teh ketumbar butiran, kemudian 3 bawang putih, kunyit 1 ruas, kemudian 1 sendok teh garam. Kita haluskan, sulap aja ya halusnya biar cepet. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita akan larutkan dengan air gitu ya. Saya nggak ngitung berapa jumlah airnya, yang jelas jumlahnya airnya dirasa cukup untuk merendam 12 tempe tadi. Karena tadi baru ditambahkan garam, belum ditambahkan penyedap, saya tambahkan setengah sendok teh penyedap. Kita balurkan bumbunya ke tempenya, kita marinasi, ditekan-tekan gini ya teman-teman biar bumbunya tuh bener-bener meresap. Bagi yang suka rempah, ini tuh cocok banget ya karena ketumbarnya ketumbar butiran dan dihaluskan manual, jadi masih kerasa banget tes ketumbarnya. Sebelum digoreng, ditaruh dulu dalam kulkas, masukkan pepet timbul kayak gini. Karena ini nggak diungkep, ini nggak tahan lama ya teman-teman. Teman-teman kalau mau dijadikan frozen food, hanya tahan 2 hari dan itu pun harus disimpan di dalam freezer. Karena kalau di kulkas bawah, dia akan asem. Karena kan ini basically tempe mentah ya, bukan tempe ungkepan begitu. Kalau udah ditaruh kulkas, kita langsung goreng aja ya teman-teman dalam minyak yang lumayan banyak. Kalau satu sisinya udah kuning kecoklatan, kita balik aja. Dibalik sekali balik aja ya teman-teman biar tempenya ini nggak terlalu berminyak. Nah kalau 2 sisinya udah kecoklatan semua, ini udah bisa kita angkat. Ini tuh rasanya klasik banget teman-teman. Zaman sekarang kan biasanya pakai bumbu instan ya, tapi kalau pakai resep ini bener-bener kerasa banget taste-nya. Yuk kita lanjut yang kedua, yaitu teri cabai hijau. Siapkan 1 bungkus teri, kita rendam dengan air termos, air panas gitu ya, biar kuman-kumannya hilang. Aduk-aduk dan biarkan air panasnya itu suhunya menjadi dingin. Jadi sampai dingin ya teman-teman, baru nanti kita saring. Kalau udah disaring, dicuci lagi ya teman-teman. Kemudian kita siapkan 40 cabai rawit hijau. Bawangnya saya pakai 4 yang putih dan 5 yang merah. Kemudian 2 tomat hijau dan 3 daun jeruk. Karena ini akan digoreng, jadi semuanya saya belah dulu ya teman-teman biar nggak meletup-letup saat digoreng. Goreng terinya dulu dalam minyak yang udah panas, nggak usah terlalu mateng, karena kalau terlalu mateng nanti dia akan alot. Karena setelah ini kan akan kita masak lagi terinya. Cukup setengah mateng aja, kemudian diangkat. Dan dalam minyak yang sama, saya nggak akan ganti minyak, tapi kalau teman-teman mau ganti minyak, monggo ya. Saya akan goreng cabai dan bawang-bawangannya. Saya hanya pakai bumbu ini ya teman-teman, saya nggak pakai kemiri ataupun terasi, jadi saya hanya pakai cabai, tomat, bawang merah dan bawang putih, itu aja. Kita masak sampai kita goreng sampai baunya harum gitu ya, kemudian kita angkat. Kalau udah, ini akan saya cuper. Kalau teman-teman mau ulek manual monggo. Saya cuper aja dan tambahkan 50 gram gula merah, kurang lebih nanti hasilnya kayak gini ya di cupernya. Jadi masih ada kasar-kasarnya dari si cabenya gitu. Kita masak bumbu yang udah kita cuper tadi.
Dalam minyak yang nggak usah terlalu banyak ya minyaknya, karena kan ini basically bumbunya sama terinya udah digoreng, jadi nggak usah terlalu banyak minyaknya. Masukkan daun jeruk sambil dipotong-potong dulu, daun jeruknya disobek. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan Royco, kemudian 1/4 sendok makan micin. Ini opsional ya, kalau misalkan udah pakai Royco kok pakai micin nggak usah, nggak apa-apa, di skip aja. Nah, untuk daun jeruknya bisa dibuang ya teman-teman. Ini tuh mirip sama sambal teri sebenarnya. Rasanya sama enaknya. Yuk kita mulai masak lagi ke hari Jumat, menu hari Jumat. Ada tumis nangka muda tanpa santan. Ini saya masak dengan jengkol dan pakai ebi dan daun melinjo. Kemudian lauknya ada combro isi tempe dan sambalnya ada sambal terasi. Ini dominan pedas ya, kalau teman-teman mau skip sambalnya boleh, nggak apa-apa, karena tumisannya udah pedas, combro dalamnya juga udah pedas tempenya. Yuk langsung aja kita masak. Pertama saya punya 1 bungkus nangka muda yang sudah dipotong-potong. Ini saya beli di warung, memang sudah begini adanya. Ya, ini saya simpan di kulkas 1 hari. Ini akan saya rebus untuk menghilangkan getahnya dulu. Saya beri tambahan garam biar getahnya benar-benar hilang ya. Kita aduk, kita rebus sampai dia itu mendidih, tapi nggak usah terlalu overcook ya, nggak usah terlalu matang teman-teman. Karena kalau terlalu matang nanti pas dimasak di oseng itu nanti dia benyek ya. Ini sudah cukup, saya akan angkat, kemudian saya cuci bersih sambil diperas-peras airnya, jadi benar-benar hilang getahnya. Ini sudah saya cuci, sudah saya peras-peras, benar-benar sudah nggak lengket di tangan ya. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbunya dulu teman-teman. Untuk bumbunya saya cuper ya, nggak saya rajang. Ada 10 bawang merah kecil-kecil, 7 bawang putih kecil-kecil, cabai rawit saya pakai yang hijau 20 butir, dan cabai merah besarnya 10 butir. Kemudian ini yang nggak kalah penting, wajib banget ada adalah ebi 50 gram. Sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Ebinya boleh disangrai dulu kemudian dihaluskan boleh, ataupun dicuci saja dengan air hangat kayak gini juga boleh, sama aja. Ini saya cuper dengan tambahan air biar lebih halus ngecupernya, kurang lebih sampai kayak gini. Kemudian sisihkan. Kita siapkan bahan yang lain. Saya punya jengkol 2 buah yang sudah diiris-iris, dan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Juga ada daun melinjo atau daun saw. Pilih daun yang muda, ini kurang lebih 10 lembar, saya cuci kemudian potong-potong. Nah, sekarang kita saatnya masak ya. Karena tadi ngeblendernya menggunakan air seperti biasa, saya akan masak sampai air dalam bumbu ini menghilang dulu, susut dulu, baru ditambahkan minyak. Tujuannya biar bumbu-bumbunya ini nggak mentah ya teman-teman, nggak bau mentah, nggak bau cabai mentah. Nah, baru dimasukkan minyaknya kurang lebih 3 sendok makan. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Semakin diaduk dia akan semakin mengeluarkan minyak, semakin tanak, semakin matang bumbunya. Nah, kalau udah kayak gini masukkan lengkuas atau laos. Lalu jengkol juga masuk ya di tahap ini. Kita aduk hingga tercampur rata, paling tidak sampai laosnya ini layu gitu ya, mengeluarkan bau yang enak, baunya keluar, dan jengkolnya ini juga setengah matang ya, jadi nggak mentah banget. Nah, kalau udah baru dimasukkan nangka mudanya. Kita aduk sampai tercampur rata bumbu-bumbuannya ini ya. Ini masaknya masih dengan api kecil ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata kayak gini, sudah layu, biar nggak gosong, baru ditambahkan air. Nah, untuk airnya seberapa? Airnya tuh 1 gelas belimbing atau setara dengan 200 ml air. Saya pakai untuk membilas cuper karena bumbunya masih banyak yang nempel. Nah, kalau air udah masuk baru boleh gedekan apinya. Nah, triknya gitu ya. Tambahkan garam, gula, merica bubuk, dan penyedap. Ini penyedapnya nggak ke-record ya. Nanti di description box semuanya ada untuk takarannya. Kita aduk-aduk sampai airnya ini mendidih. Kemudian menyusut, kita koreksi rasa. Apakah rasanya sudah tepat gitu ya. Dan apakah sudah benar-benar matang nangkanya. Kalau rasanya udah oke, nggak ada yang perlu diperbaiki, baru dimasukkan melinjonya, daun melinjonya atau daun sonya. Nah, kalau daun sonya udah masuk, nggak usah terlalu lama, cukup 3-4 menit. Sampai layu aja ya, nggak usah kelamaan, karena nanti dia warnanya nggak hijau, nggak cantik. Dan kalau airnya udah menyusut, udah bisa diangkat ya teman-teman. Kurang lebih untuk penampakan tumis atau sayur nangka mudanya kayak gini. Nah, ini siap disajikan di atas piring saji. Benar-benar ini kalau teman coba rasanya, silahkan komen di bawah ya, rasanya tuh gimana, beneran enak atau enggak. Lanjut ya ke combro isi tempe.
Baik, pertama kita buat adonan kulitnya terlebih dahulu. Saya punya setengah butir kelapa ukuran sedang, kurang lebih seperti ini. Ukurannya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya. Kemudian saya akan parut. Dan setelah ditimbang kurang lebih jadi 100 gram kelapa parut. Kemudian 1 kilogram singkong. Nah, kalau teman-teman menemukan singkong yang lembek seperti ini, ditekan-tekan lembek, kelihatan ya bagian yang lain ditekan-tekan tidak lembek, tapi yang ini bagiannya tidak bagus. Ini harus segera dibuang ya, karena dia akan menimbulkan rasa yang tidak enak nantinya. Ini sudah saya parut. Kemudian karena kandungan air dalam singkong parut ini terlalu banyak, kandungan air patinya, jadi saya akan peras menggunakan lap bersih gitu ya, menggunakan kain bersih begitu. Karena kalau tidak diperas, nantinya air dalam pati singkong ini nantinya akan membuat combro yang kita buat ini menjadi keras. Jadi bukan renyah, tapi malah jadi keras alot gitu ya teman-teman ya. Tapi ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau peras juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya better untuk diperas terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah diperas airnya. Kemudian ini akan saya masukkan dalam satu wadah bersih. Saya campur semuanya. Kemudian saya tambahkan 2 bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 2 daun bawang yang sudah saya iris tipis-tipis. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, dan 1/4 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini saya akan aduk hingga semua bumbunya tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Kita buat isian tempe pedasnya yuk. Nah, saya punya setengah papan tempe. Kalau satu bagian tempe itu di tempat saya harganya 5.000. Jadi kalau setengah itu dihitung-hitung cuma 2.500. Kita iris menjadi 9 bagian sama rata. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang sampai ke dalam tempenya. Setelah matang berwarna kuning kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita siap 1 bawang merah, 3 cabai rawit merah, 1 bawang putih, setengah kemiri. Kemudian kita goreng sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah matang, kita haluskan si sambalnya ini sampai dengan halus. Kemudian karena belum dikasih garam ya, tadi tempenya juga nggak dibumbui, jangan lupa untuk tambahkan garam setengah sendok makan, kemudian gula merah, kemudian penyedap 1/4 sendok makan, kemudian kita haluskan kembali, ditambahkan gula agar rasanya bukan hanya pedas tapi ada rasa manisnya gitu ya, jadi rasanya pedas manis. Kita tumbuk asal kasar ya, tumbuk kasar atau haluskan kasar, jadi tidak usah terlalu halus ya teman-teman. Jangan lupa diratakan dengan sendok agar benar-benar tercampur rata. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Tahap selanjutnya kita mulai ambil sekepal adonan kulit, lubangi bagian tengahnya, kemudian beri isian sambal tempenya. Tutup kembali, kemudian bentuk sesuai selera. Bisa dibulatkan lonjong atau dibulatkan lonjong kemudian dipipihkan seperti yang saya lakukan ini. Sudah jadi, tinggal kita goreng dalam minyak panas, namun apinya api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya. Goreng sampai berwarna kecoklatan agar benar-benar matang si combro ini sampai ke dalam. Jika satu sisi sudah kecoklatan, kita balik. Nah, kalau dua sisinya sudah matang seperti ini, kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Penting untuk menggoreng sampai benar-benar matang ya teman-teman. Jadi jangan sampai tuh luarnya udah matang tapi dalamnya masih mentah gitu. Terutama kelapanya masih mentah tuh jatuhnya nggak enak banget. Ini bisa juga untuk ide jualan, dijual 2.000 atau 1.500 tergantung daerah teman-teman. Lanjut yuk ke menu selanjutnya. Saya pakai 3 bawang merah, 1 bawang putih, 6 cabai merah besar, 1 buah tomat, dan cabai rawit hijaunya saya pakai 20. Ini untuk 1 porsi cobek kecil ya, juga 4 cm terasi. Terasinya akan saya bakar. Nah, selain terasi akan saya rebus. Direbus, jangan lupa untuk ditutup ya, biar cepat matang gitu. Kalau nutup kan udara yang terperangkap di panci itu akan bikin si cabenya cepat matang. Dibuka kayak gini, kalau belum matang bisa ditambahkan waktu masaknya, tapi kalau udah matang tinggal diangkat aja. Kalau udah diangkat, kita langsung haluskan aja. Saya mau ulek manual, teman-teman kalau males ngulek pakai chopper boleh.
Karena ini jumlahnya sedikit, saya akan ulek manual aja. Kemudian kalau udah kayak gini, tambahkan terasi yang udah dibakar. Kalau terasinya udah dihaluskan kayak gini, jangan lupa tambahkan garam sama gula merah. Saya nggak pakai gula pasir ya, saya pakai gula merah. Masing-masing 1/4 sendok makan. Jadi garamnya 1/4 sendok makan, gula merahnya juga sama 1/4 sendok makan. Kalau ada jeruk nipis atau air asam itu boleh ya ditambahkan sedikit biar rasanya ada asam-asamnya. Cuma saya lagi nggak ada jadi saya skip aja. Sebenarnya kayak gini aja udah cocok ya untuk teman-teman yang lagi kebetulan ngurangin minyak. Ini udah cocok banget karena terasinya dibakar, kemudian cabenya juga direbus ya. Jadi cocok banget. Udah enak juga rasanya. Tapi kalau teman-teman ngerasa udahlah dietnya besok lagi gitu ya, boleh ditambahkan micin 1/4 sendok teh aja. Diaduk agar micinnya tercampur ya, kemudian tambahkan minyak panas. Aduk hingga minyaknya tercampur rata. Nah, sekarang sambal siap disajikan. Kita lanjut yuk ke hari Sabtu, udah mulai weekend. Hari Sabtu saya masak sayur kentang, ayam lengkuas untuk lauknya, dan sambalnya sambal tomat. Nah, untuk sambal tomatnya saya nggak akan ulangi lagi resepnya karena ada di menu hari Senin di awal video ini. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di menu awal video. Ini tuh rasanya kayak rasa-rasa hajatan ya. Makan di hajatan tuh kan ada ayam sama kentang gini. Kita mulai aja yuk masak bareng-bareng. Siapkan 1 sendok teh ketumbar yang udah disangrai, 7 bawang merah, 5 bawang putih, 1 kemiri sangrai, 2 cm kunyit, dan 3 cm jahe. Dihaluskan sampai dengan halus, bisa menggunakan blender, chopper, ataupun diulek manual seperti saya, nggak masalah. Kalau sudah halus begini, tambahkan serai, gini geprek 1 aja. Sisihkan, kemudian siapkan ayam. Saya pakai 750 gram ayam negeri, jadi bukan ayam kampung tapi ayam negeri atau lehor. Masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, tambahkan serai, 3 daun jeruk, 4 daun salam, dan 100 gram lengkuas. Nah, untuk lengkuasnya pilih lengkuas yang masih muda, dan ketika memarut, parut searah dengan arah serat. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 saset Royco rasa ayam. Aduk hingga tercampur rata menggunakan tangan saya sudah cuci bersih, insya Allah bersih ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak, dan saya nggak tambahkan air sama sekali. Ungkep selama 15 menit. Nah, di 4 menit pertama ini akan mengeluarkan air ya teman-teman. Ini di menit ke-10 airnya tambah banyak, bisa diaduk sebentar, kemudian kita tutup lagi hingga 15 menit. Nah, ini dia penampakannya setelah 15 menit. Tambah banyak airnya. Kemudian untuk bumbu pelengkapnya seperti serai, salam, dan teman-temannya ini dibuang aja teman-teman. Kita ambil bagian ayamnya, kemudian nanti untuk remahan lengkuasnya disaring dan ditekan-tekan kayak gini hingga airnya tidak melekat gitu ya. Dan untuk air sisa ungkepan ini bisa dijadikan ide kremesan. Kalau tidak habis dalam sekali goreng, bisa dijadikan untuk frozen food, bisa juga untuk ide jualan ya teman-teman. Ide bisnis ayam ungkep ini lumayan menjanjikan. Kalau tidak menggunakan pepet tinwell, bisa menggunakan mesin vakum seperti ini dengan plastik tersendiri. Lumayan ya untuk nambah penghasilan. Kita langsung goreng aja ayamnya dalam minyak yang lumayan banyak dan sudah panas pastinya, sesekali dibalik. Nah, ketika dua sisi sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat. Sebelum menggoreng lagi, remahan lengkuasnya ini wajib banget disaring dulu ya teman-teman. Jadi tidak meninggalkan sisa pahit ketika menggoreng adonan ayam yang baru. Nah, parutan lengkuasnya atau remahan lengkuasnya digoreng terpisah sampai benar-benar matang ya. Tapi dengan catatan tidak gosong, karena kalau gosong itu nanti rasanya pahit dan fatal banget. Saring kemudian peras hingga minyaknya tidak ada lagi yang menempel gitu ya. Dan ini dia ayam laos atau ayam lengkuasnya siap untuk disajikan. Nah, kita sisihkan dulu ayam lengkuasnya. Sekarang kita lanjut ke sayur kentang ati ampela. Pertama-tama siapkan 4 buah kentang dan saya kupas, kemudian saya potong bentuk dadu, kemudian saya rendam dengan air yang ditambahkan sedikit garam, tujuannya biar nggak hitam. Lalu goreng dalam minyak yang udah panas dan jumlahnya juga banyak, biar 1 kali penggorengan aja ya. Saya akan buat versi basah, jadi nggak perlu sampai benar-benar kering goreng kentangnya. Tapi kalau teman-teman mau bikin versi kering, wajib gorengnya sampai benar-benar kering ya kentangnya.
Kalau saya kayak gini aja udah cukup. Kemudian bahan lain, siapkan 1 pasang ati ampela. Saya rebus dengan garam dan jahe agar tidak pahit ya. Kemudian saya potong-potong. Nah, untuk bumbunya ada 4 bawang merah, 4 bawang putih, 4 kemiri. Jadi semuanya serba 4 biar gampang diingat ya teman-teman. Kemudian untuk cabenya saya pakai 20 cabai merah keriting, dipotong dulu jadi 2 biar lebih mudah untuk halus. Saya tambahkan sedikit air biar lebih mudah untuk ngeblendernya. Saya blender sampai benar-benar halus ya teman-teman, kurang lebih kayak gini. Lalu akan saya masak. Nah, karena tadi saya ngeblendernya menggunakan air, jadi saya akan masak agar airnya menyusut dulu, baru nanti ditambahkan minyak. Jadi biar nggak bau cabai mentah atau bumbu-bumbu mentah lainnya ya. Nah, ini airnya udah nggak ada, udah menyusut. Saya akan tambahkan 1 sendok sayur minyak goreng. Saya akan masak hingga bumbunya benar-benar matang ya. Bisa juga ditambahkan udang rebon untuk memperkaya rasa ya teman-teman. Tapi saya kebetulan lagi nggak ada, jadi saya pakai bahan seadanya aja. Saya tambahkan serai, kemudian lengkuas. Diaduk hingga tercampur rata, kemudian daun salam, bisa pakai daun salam segar atau daun salam kering, dan tambahkan air sesuai selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau bikin versi berkuah, mungkin airnya agak banyak, tapi kalau teman-teman bikin versi kering, airnya sedikit aja ya. Kemudian kita masukkan ati ampela yang udah direbus, tambahkan 1 sendok makan air asam jawa. Lalu tambahkan seasoning, ada garam 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah, kemudian setengah sendok teh masako atau roiko, 1/4 sendok teh terasi yang udah dibakar atau digoreng, yang penting jangan terasi mentah ya. Diaduk hingga tercampur rata dan dimasak hingga mendidih. Kemudian koreksi rasa ya teman-teman, kalau rasanya udah sesuai atau ada yang kurang bisa ditambahkan. Ini saya tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Baru kalau rasanya udah cocok, udah pas banget, dimasukkan kentangnya gitu ya. Sebagai penambah tekstur bisa juga disandingkan dengan sayuran ya teman-teman, misalnya buncis atau kapri, bisa juga dengan kacang-kacangan, kacang merah atau kacang tolo. Saya masak sampai kuahnya menyusut, kemudian saya tambahkan cabai yang dipotong menyerong dan pete. Jika tidak suka pete bisa di skip ya teman-teman. Saya masak sedikit lagi hingga kuahnya terserap habis. Jangan lupa masaknya pakai api kecil ya biar nggak gosong. Nah, ini saya rasa udah cukup, mau saya matikan. Jadi ini udah benar-benar terserap habis dan udah lekoh banget, bumbunya enak ya. Walaupun sayur kentang ini tanpa santan, rasanya tuh luar biasa gurih teman-teman. Jadi nggak kalah walaupun nggak pakai santan. Lanjut yuk ke menu terakhir, menu hari Minggu. Hari Minggu ini cukup simple ya untuk lauknya, untuk sayurnya, untuk menunya. Buntel talas dan bakwan bihun. Ini tuh buntelnya meresap banget sampai ke dalam bumbunya. Saya makan bakwannya dulu. Kriuk banget bakwannya. Nah, untuk buntilnya sendiri ini isinya ada lam toro, ebi, sama apa namanya tuh, pete ya. Tapi petenya nggak kelihatan, mungkin nyelip di dalam. Langsung aja yuk kita bikin. Siapkan 3 buah jengkol, kemudian teri yang kecil-kecil, jengkolnya kita potong kayak gini ya. Udang rebon atau teri kecil saya pakai 2 sendok makan. Kalau ada teri medan lebih bagus. Ini direndam dengan air panas, tunggu suhunya dingin baru disaring, kemudian dicuci. Bisa digoreng setelah dicuci atau bisa juga nggak usah digoreng. Yang pasti adalah harus dicuci dulu ya. Kemudian 4 bawang putih, 5 bawang merah, setengah sendok makan ketumbar kita haluskan. Lalu tambahkan 7 sendok makan kelapa parut. Nah, untuk kelapa parutnya ini harus dan wajib banget yang muda, kelapa parut muda ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan jengkol yang udah kita potong-potong tadi dan teri kecil yang sudah dicuci ya. Boleh digoreng sekali lagi, enggak juga enggak apa-apa. Ditumbuk sebentar, kemudian diratakan. Lalu tambahkan bahan-bahan lain seperti gula pasir, kemudian garam ya. Saya pakai 2 sendok teh gula pasir. Untuk penyedapnya saya pakai setengah sendok teh dan garamnya setengah sendok teh. Diratakan sambil dihaluskan ya, karena kan gula pasir teksturnya nggak halus ya. Kalau udah
merata, tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Berhubung di warung nggak ada petai Cina, jadi saya pakai petai yang dipotong kecil-kecil gini. Saya masukin ya biar ada warna hijau-hijauannya. Kita aduk lagi hingga merata. Sekarang saya kasih tipsnya untuk menghilangkan gatal pada daun talas. Jadi teman-teman yang belum tahu tipsnya wajib banget simak ya. Jadi saya menjemurnya kurang lebih selama 5 jam dalam terik matahari yang cukup terik gitu ya. Jadi kalau mendung itu ya seharian lah kurang lebih. Yang penting intinya itu apa nih, getahnya ini hilang teman-teman. Jadi pas kita motong itu kan dia keluar getah ya dari pisaunya. Getah inilah yang bikin pahit, jadi wajib banget untuk dijemur sampai kurang lebih kayak gini. Jangan sampai kering banget juga ya. Setelah dijemur dicuci dengan air garam selama 30 menit. Kemudian saya lap pakai tisu gini ya untuk menghilangkan barangkali masih ada kotoran yang nempel. Dan kita mulai tata dari yang paling lebar dulu daunnya, disusul dengan yang lebih kecil, kurang lebih kayak gini. Dan masukkan 2 sendok bumbu yang udah tadi kita haluskan. Untuk mengikatnya saya pakai bambu, mohon maaf, yang dibelah tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Kalau ada daun pisang yang kering atau kelaras, zaman dulu orang menyebutnya, boleh pakai itu. Kita lipat menyerupai amplop kayak gini ya teman-teman, pelan-pelan, jangan sampai sobek daunnya. Lalu mulai kita ikat. Nah, ngikatnya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi diputer baru kita sisipkan. Pakai tali rafia juga boleh, tapi tali rafia kan plastik ya. Kadang kontroversi kalau plastik kena panas tuh agak kurang sehat atau gimana. Ini saya kasih contoh satu lagi. Jadi diputer baru dimasukkan, selipkan gitu ya. Kurang lebih kayak gini dan lakukan sampai semua habis. Nah, satu resep ini jadi 8 buah buntil. Kita langsung kukus aja ya. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Jadi kalau 30 menit belum matang, teman-teman bisa tambahkan lagi waktu memasaknya atau waktu mengukusnya. Nah, ini sudah 30 menit. Dari daunnya udah berubah warna ya teman-teman. Ini hati-hati kalau ngambilnya, jangan sampai robek ya, karena ini tuh rawan banget robek kalau masih panas kayak gini. Tunggu dingin, wajib tunggu dingin ya, dikipas-kipas anginin dulu. Nah, ini udah dingin, dari teksturnya udah nggak basah daunnya, baru bisa kita lepas talinya. Kalau panas-panas dilepas itu dijamin nanti robek, malah nanti isinya keluar ya teman-teman. Robeknya tuh dari sini, dari lipatan talinya. Dibuka semua talinya, kemudian kita siapkan kuah santannya. 12 cabai merah, bawang putih, kemiri, semua takaran nanti saya simpan di description box ya teman-teman. Tambahkan juga serai, kemudian lengkuas atau laos digeprek ya, biar aromanya tuh lebih keluar. Dan tambahkan juga daun salam nanti. Bumbu yang udah dihaluskan ini kita masak sampai matang, sampai tanak, sampai aromanya tuh enak ya keluar. Kemudian masukkan serai, laos atau lengkuas, dan daun salam. Saya pakainya daun salam kering karena nggak ada daun salam yang masih seger. Saya pakai 4 daun salamnya, jadi agak banyak. Dan untuk santannya saya pakai 700 ml santan kekentalan sedang. Nah, kalau santannya udah masuk, apinya dimasak dengan api yang paling kecil ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, 3/4 sendok teh penyedap, dan diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Ini saya zoom aja ya, kita aduk-aduk terus. Dan sebelum buntilnya masuk, pastikan rasanya udah sesuai. Saya tambahkan cabai utuh biar lebih eye-catching ya, lebih kelihatan menarik. Kemudian kalau rasanya udah sesuai, masukkan buntilnya. Jadi ketika buntilnya udah masuk, nggak perlu nambahin macam-macam garam dan lain sebagainya lagi ya. Jadi tinggal aduk-aduk kayak gini aja sambil disiram-siram. Takutnya kalau diaduk-aduk kebanyakan bolak-balik itu nanti malah patah dan nanti malah hancur. Ini dimasak sampai kuahnya menyusut dan akan saya angkat. Nah, ini dia hasilnya buntil daun talas yang rasanya tuh enak banget beneran deh. Sungguh enak banget. Lanjut yuk kita bikin lauknya. Siapkan dulu 2 keping bihun. Ini kalau beratnya setelah direbus ini kurang lebih 300 gram begitu ya teman-teman. Kita rebus sampai teksturnya lunak. Kemudian setelah lunak kayak gini, jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu. Nah, berat setelah ditiriskan ini adalah 300 gram. Setelah ditiriskan, kadar airnya nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Kita masukkan dalam wadah yang cukup besar. Kemudian kita gunting-gunting agar tidak terlalu panjang.
Digunting-gunting secara acak aja, tidak beraturan nggak apa-apa. Kemudian tambahkan 1 buah wortel yang dipotong korek api. Tambahkan 2 daun bawang, saya pakai bagian yang putihnya juga saya pakai. Kemudian 2 seledri dipotong kecil-kecil. Lalu tambahkan juga tepung beras, saya pakai merek Rose Brand sebanyak 6 sendok makan tepung beras. Lalu selain tepung beras, ada juga tepung terigu dengan perbandingan 1:2. Jadi tadi 6 sendok makan, terigunya 12 ya, 2 kali lipatnya. Tambahkan juga bawang putih yang sudah dicincang, dihaluskan atau diparut dengan parutan keju boleh sebanyak 3 buah. Nah, biar crispy tahan lama, tambahkan juga margarin yang sudah dicairkan dengan cara ditim sebanyak 5 sendok makan. Untuk bumbunya saya tambahkan 1 saset bumbu racik yang tempe dan tahu goreng kayak di video ya teman-teman ya. Kemudian diaduk perlahan hingga tercampur rata. Lalu tambahkan juga baking powder setengah sendok teh aja ya teman-teman. Tujuannya biar lebih kriuk. Nah, untuk airnya tuangkan secara bertahap ya teman-teman. Sambil kita lihat konsistensi adonannya. Kalau terlalu banyak sekaligus nanti terlalu encer, akan susah benerin adonannya. Jadi perlahan aja bertahap. Nah, kalau udah kayak gini, itu udah cukup konsistensinya. Hentikan menuang airnya. Jadi total airnya adalah 250 ml air. Dan tambahkan garam 1 sendok makan. Saya nggak pakai penyedap lagi ya, karena kan tadi sudah pakai bumbu racik. Koreksi rasa ini penting banget. Nah, ini udah siap digoreng ya. Panaskan minyak, olesi bagian sisi wajan dengan minyak, terutama untuk wajan yang lengket ya. Kalau yang anti lengket nggak usah diolesin juga nggak apa-apa. Goreng 4 atau 5 adonan sesuai dengan kapasitas wajan. Sesekali disiram dengan minyak bagian pinggirannya kayak gini biar si bakwan bihunnya ini cepat lepas. Nah, teman-teman bisa lihat ya di video ini gampang banget ngelepasnya kalau udah disiram pakai minyak. Goreng sampai benar-benar teksturnya matang ringan ya, terutama untuk bukan bulatan, riuh gelembung si udaranya ini berkurang. Nah, kelihatannya ini sudah ringan, teksturnya bisa diangkat dan sudah kuning kecoklatan juga. Ini tandanya sudah matang. Buru-buru diangkat aja karena nanti kalau terlalu matang bisa gosong dan pahit akhirnya. Siap disajikan untuk lauk ya teman-teman. Itu dia 1 set menu makan harian Deso yang enak banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.